Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Hari ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara mendidik anak aktif dan cerdas. Anak aktif dan cerdas adalah sebuah tujuan dari para orang tua. Anak aktif dan cerdas itu adalah harapan yang orang tua berikan kepada anaknya, yang orang tua pun wajib memfasilitasinya. Jadi bukan hanya harapan, tapi kita juga berjuang. Maka dari itu hari ini ada 3 tips yang bisa kita gunakan untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang aktif dan cerdas. Yang pertama, yaitu mengajarkan kepada anak untuk mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu bagaimana? Jadi, mengendalikan emosi adalah tentang bagaimana cara agar anak mampu mengenali emosi yang sedang mereka rasakan. Nah, jadi ternyata kita wajib melatih anak kita untuk tahu emosi atau macam-macam emosi yang ada pada manusia. Contohnya, ketika sedang marah. Ekspresi marah, ketika anak marah adalah mukanya tidak bisa tersenyum. Contoh, kita kasih inisial begitu ya. Mukanya tidak bisa tersenyum. Rasanya jantungnya berdetak kencang. Terus kemudian rasanya itu benci maksimal. Jadi semua yang ada di sekitarnya itu dibenci. Nah, contoh itu adalah salah satu cara mengajari bahwa ada emosi yang namanya marah. Kemudian ada emosi yang namanya bahagia. Yang namanya bahagia itu bagaimana? Kita dikatakan bahagia ketika kita tersenyum, ketika kita melakukan sesuatu dengan senang, ketika kita merasakan bahwa semua orang sedang menyayangi kita. Nah, kita mengajari emosi kepada anak ini tadi dengan harapan ketika mereka mengalami emosi pada diri mereka, mereka tidak lagi hanya merasakan secara sepihak. Jadi mereka bisa meluapkannya kepada kita. Mereka bisa menceritakannya kepada kita sehingga menghilangkan atau mengurangi yang namanya tantrum pada anak. Nah, kenapa tantrum pada anak ini terjadi? Karena ketika anak tidak bisa mengendalikan emosi, karena ketika anak tidak bisa mengenali emosi, maka tantrum ini yang terjadi. Pada umumnya, ketika kita merasakan atau melihat anak yang sedang tantrum, itu adalah sebuah ledakan emosi yang mana mereka tidak bisa meluapkan sebelumnya. Mereka tidak bisa mengenali emosi yang mereka rasakan, sehingga meledaklah emosi mereka tadi dan muncullah yang namanya tantrum, yang kadang anak itu sampai bersikap guling-guling gitu ya, atau melakukan kekerasan fisik kepada dirinya dan orang di sekitarnya. Maka dari itu penting agar anak kita menjadi aktif dan cerdas untuk mereka tahu tentang bagaimana mengendalikan emosi dan apa itu emosi. Jadi mengendalikan emosi anak dan memberikan pengarahan tentang emosi kepada anak itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, kita bisa mengajarkan kepada anak tentang kedisiplinan. Dengan disiplin diharapkan mereka mampu menjadi pribadi yang aktif dan mampu menjadi pribadi yang cerdas, yang bisa secara mandiri mengelola dirinya, mengelola kegiatan hariannya, dan bisa menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab atas dirinya. Seperti apakah cara kita mengajarkan sikap disiplin kepada anak? Contoh, dengan cara memberikan contoh kepada anak bahwa setelah main, maka kita akan merapikan mainan kita. Maka setelah kita tidur, maka kita akan merapikan tempat tidur kita. Atau ketika kita sudah
waktunya tidur sudah malam, maka adalah waktunya tidur. Sedangkan siang adalah waktunya untuk beraktivitas, dan di sela-sela aktivitas itu kita butuh yang namanya tidur. Ini adalah contoh dari sikap mendisiplinkan anak untuk anak usia di bawah 6 tahun. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana cara mengajarkan mereka untuk berbagi kepada orang lain. Menjadi pribadi yang aktif dan cerdas itu tidak terlepas dari bagaimana emosional anak diatur. Jadi, tentang bagaimana mereka memunculkan empati terhadap lingkungannya, tentang bagaimana cara mereka peduli terhadap lingkungannya, sehingga diharapkan nanti ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pribadi yang mudah untuk bergaul dengan sesama, berbagi dengan sesama. Nah, bagaimana cara kita mengajarkannya? Yaitu dengan cara bisa kita mengajari anak untuk berbagi mainan, atau mengajari anak untuk berbagi makanan, atau mengajari anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan mengurangi bertengkar atau tidak bertengkar. Nah, ini adalah contoh tentang bagaimana cara mengajarkan berbagi kepada anak. Jadi itu tadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk melatih anak menjadi pribadi yang aktif dan cerdas. Seandainya Bunda merasa ada lagi ternyata Bunda tips yang bisa kita gunakan, terima kasih, bisa ditulis di kolom komentar dan nanti kita bisa sharing bersama ya Bunda, untuk menjadi pribadi, untuk menjadi orang tua yang baik di masa depan. Terima kasih. Tetap di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Sampai jumpa.